Magelung Sakti menghabiskan sisa hidupnya di daerah Karangampel. Ia dikenal sebagai sosok pembela rakyat kecil dan pendamping setia perjuangan Sunan Gunung Jati dalam membentengi Kesultanan Cirebon. Itulah merupakan suatu mitos gitu. Padahal wali Jawa itu nggak semacam begitu. Bahkan orang-orang yang belajar ilmu agama, ilmu kanuragan diarahkan kepada Wali Magelung Sakti. Sehingga pada waktu itulah Wali Magelung Sakti banyak murid-muridnya setiap tetangga desa masing-masing. Kini, Syekh Magelung Sakti dimakamkan di Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Santri, sekarang kita memasuki hari ke-15 bulan suci Ramadan nih, dimana pada bulan suci kali ini kembali lagi di episode ketiga Santri on the Road. Nah, kemarin kita telah mengunjungi makam Syekh Bainillah di Kalisapu, Kecamatan Gunung Jati. Dan pada SOTR kali ini kami akan mengunjungi makam Syekh Magelung yang berada di Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon, perbatasan Indramayu, Jawa Barat. Jadi, sebelum Syekh Magelung menginjakan kaki di tanah Jawa, beliau adalah seorang bangsawan dan ulama dari negeri Syam Suriah yang memiliki nama asli Syarif Syam. Untuk mengetahui info lebih lanjutnya, langsung saja kita berziarah dan telusuri ke makamnya. Syekh Magelung ditugaskan untuk menjaga wilayah utara Cirebon dan menyebarkan ajaran Islam. Di masa inilah jalurnya bersilangan dengan Nyimas Gandasari. Wali Magelung Sakti adalah nama aslinya itu Syekh Sarip. Kemudian Syekh Sarip Sam karena dari negara Sam gitu. Jadi maka Wali Magelung Sakti itu dinamakan Syekh Sarip Sam. Kemudian kalau kita menamakan Syekh Magelung Sakti, kemungkinan karena kesaktinya punya kesaktian sehingga mendapat julukan Syekh Magelung Sakti gitu. Syekh Magelung karena rambutnya itu karena menyentuh sampai tanah, nggak ada yang bisa memotongnya. Padahal Wali Magelung Sakti sendiri di negara Sam sendiri itu sudah jadi panglima perang. Karena mencari orang-orang yang bisa memotong rambutnya, beliau sehingga dapat hidayah yaitu ke Pulau Jawa, ke Indonesia. Sehingga datanglah di Cirebon bertemu dengan Kanjeng Gusti Sunan Syekh Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Pemotongan rambutnya Wali Magelung Sakti itu di sana di Cirebon Kota, yang sekarangnya di sana dinamain Karanggetas. Karena pemotong itu di sana Cirebon Kota. Bahkan sampai sekarang ada suatu pejabat-pejabat yang nggak mau lewat itu, khawatir jabatannya mudah tergeser lah atau mudah terputus lah. Itulah merupakan suatu mitos gitu. Padahal wali Jawa itu nggak semacam begitu. Karena Wali Magelung Sakti itu pemotongnya di Cirebon Kota, yang memotongnya itu Kanjeng Gusti Sunan Syekh Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Beliau diangkat sebagai menjadi panglima perangnya. Kemudian Wali Magelung Sakti sendiri diutus untuk menyebarkan agama Islam yaitu di Cirebon Utara. Sehingga datanglah di sini bertemu dengan seorang sepuh sininya namanya Ki Krayunan. Ki Krayunan sendiri karena punya anak 25, Ki Krayunan sendiri dijuluki Babul Selawe. Karena orang Jawa kalau 25 itu Selawe. Sehingga Ki Krayunan itu dijuluki Babul Selawe. Sehabis Wali Magelung Sakti datang di sini bertemu dengan Ki Krayunan atau Babul Selawe, kata Babul Selawe, udah kamu aja yang di depan, saya orang sepuh gitu. Bahkan orang-orang yang belajar ilmu agama, ilmu kanuragan diarahkan kepada Wali Magelung Sakti. Sehingga pada waktu itulah Wali Magelung Sakti banyak murid-muridnya setiap tetangga desa masing-masing. Sehingga bikin suatu tempat, desa Dukuh bikin suatu tempat pesantren untuk menampung murid Wali Magelung Sakti dari desa masing-masing. Seperti desa Dukuh bikin lagi, desa Pegagan bikin lagi. Itulah merupakan yang sekarangnya itu dijadikan padepokan, digunakan untuk orang-orang yang riyadhah berpuasa
Di sini kemudian wali Maghlung Sakti orang-orang yang riyadhah itu kita anjurkan untuk berpuasa, dan juga setiap malam jam 12 kita tawasulan bersama, berdoa bersama, yang tujuannya itu minta keberkahan, minta haromahnya wali Maghlung Sakti, semoga segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah merupakan suatu orang-orang yang riyadhah di sini. Itulah merupakan suatu sekilas perjalanan wali Maghlung Sakti dari negara Sam yang aslinya itu Syekh Syarif, kemudian karena punya keistimewaan kesaktian, karena rambutnya juga yang mempanjang sampai menyentuh ke tanah, nggak ada yang bisa motongnya, sehingga mendapat julukan Syekh Maghlung Sakti. Itulah merupakan suatu sekilas perjuangan wali Maghlung Sakti dari negara Sam sampai datang di desa Karangkendal ini. Dan juga wali Maghlung Sakti punya istri itu Nyimas Ratu Ayu Gandasari. Nyimas Ratu Ayu Gandasari sebagai anak angkatnya Kanjeng Gusti Sunan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, seorang perempuan yang sangat cantik jelita dan juga sakti mandaguna. Pada waktu itu disayembarakan orang-orang penggedean orang-orang sakti untuk menaklukkan Nyimas Ratu Ayu Gandasari, itu nggak bisa ditaklukkan. Kemudian kedatanglah wali Maghlung Sakti sehingga Nyimas Ratu Ayu Gandasari tersebut yaitu bisa ditaklukkan karena ada suatu perjanjian sayembara, sehingga wali Maghlung Sakti itu dinikahkan cuman dengan secara batin, nanti di akhirat nanti bertemunya. Makanya seorang yang suci dalam hubungan suami istri itu yaitu wali Maghlung Sakti sama Nyimas Ratu Ayu Gandasari. Kata bahasa Jawanya yang belum pernah setubuh gitu. Itulah merupakan sekilas perjalanan wali Maghlung Sakti. Itu saja dari saya, dari kita sebagai juru kunci untuk sekilas ceritanya wali Maghlung Sakti. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Nah, Sobat Santri, inilah perjalanan tim SOTR mengunjungi makam Syekh Maghlung pada bulan suci Ramadan ini. Sampai jumpa di episode SOTR selanjutnya. Saya Zafira Khairnisa dan tim Nadwa Media House. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SOTR. Tutup.